Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Henry Simon Masih. Kali ini saya akan mendemokan tentang Solar Advanced versi 2. Jadi sebelumnya saya pernah membuat video tentang solar. Kali ini saya akan melanjutkannya dengan yang versi 2. Jadi konten dari versi 2 ini adalah saya akan mengindexing dari unstructured data dengan bantuan Hive. Jadi kalau kita mempunyai data-data ya di HDFS, di Big Data ya, di Cloudera misalnya bertipe JSON, bertipe XML, dan macam-macam. Bagaimana cara mengindexingnya hingga bisa masuk ke Solar? Di sini saya menggunakan bantuan Hive ya. Jadi dengan bantuan Hive, file-file yang bertipe unstructured tersebut bisa dijadikan structure. Lalu setelah menjadi structure, kita bisa index ke Solar. Kedua, saya akan membuat contoh Solar indexing dari Sbase, di mana Sbase ini saya anggap sebagai unstructured data, dan Sbase ini saya akan masukkan ke Hive, lalu Solar akan mengindeks dari Hive. Jadi berikut video yang akan saya buat. Oke, langsung kita mulai saja. Di sini saya ada komen-komen untuk cleansing, jadi saya akan hapus dulu Sbase table yang pernah saya buat, namanya customer. Lalu juga saya akan delete config database untuk data import di Solar. Lalu saya juga akan restore Solar config default ke Solar config-nya. Jadi saya akan restore Solar config-nya yang belum memakai data import. Lalu saya juga akan, setelah saya ubah config-config-nya, saya akan update Solar-nya dan saya akan reload. Berikut sinteknya, coba kita lihat. Oke, mari kita lihat ke UI-nya. Di sini ada Solarnya. Saya akan mengubah di DJPK seperti jadi. Saya pernah membuat Solarnya, cuma nanti di data importnya itu adalah belum ada. Jadi ini belum ada data import. Ini yang nanti akan saya masukkan ke sini ke data import untuk meload data dari Sbase dengan bantuan Hive. Jadi dia akan meload dari Hive, di mana Hive itu adalah source datanya itu dari Sbase. Dan bisa macam-macam. Jadi kalau misalnya dari JSON, dari XML, Hive bisa membuat source data tersebut. Oke, setelah datanya kita cleansing, mari kita create datanya dulu di Sbase. Jadi saya akan masuk ke Sbase cell. Di sini saya akan create table customer dengan kolom grupnya bernama data. Lalu di sini saya akan menambahkan value-nya, yaitu ada 2 buah kolom bernama nama dan gender. Dan ada 3 buah row. 3 buah row dengan 2 buah kolom. Ya, tambah 1 ya ID-nya. Oke, kita coba input dulu. Kita input, lalu kita scan. Oke, udah sukses. Lalu kita coba scan. Ya, ini berikut outputnya. Lalu kita exit. Setelah source data yang kita buat, maka kita akan membuat data tabelnya di Hive. Jadi dengan bantuan Hive ini, semua data-data unstructured bisa kita jadikan structure. Di sini saya akan membuat external table, di mana ada 3 buah kolom, ID, nama, dan gender, di mana source datanya itu adalah dari Sbase. Di sini kita juga bisa membuat jika source-nya adalah HDFS dengan tipe XML, JSON, dan macam-macam. Di sini kita lihat ada key-nya, ini ID-nya, lalu ada kolomnya adalah nama dan gender.
space table customer. Oke, mari kita buat tabelnya di Hive. Setelah itu kita bisa select tabelnya. Ya, tabelnya sudah terselect. Ini berikut datanya. Kita coba exit. Nah, lalu kita masuk ke Solar config-nya. Kita harus mengubah Solar config. Di sini kita coba lihat Solar config-nya. Saya sudah copy. Oh, ini sudah saya rubah. Oke, mari kita ambil Solar config aslinya. Di sini file aslinya. Oke. Yang harus kita tambahkan itu adalah di Solar config itu ada library. Jadi di sini adalah kumpulan library-nya. Mana dia? Oke, di sini kita tambahkan library-nya. Jadi di sini adalah jar-jar yang perlu kita masukkan. Yang saya masukkan di sini adalah jar untuk data import. Jadi kita harus mengambil data import dari Maven. Ini sudah pernah saya contohkan sebelumnya. Lalu juga Anda harus memasukkan library untuk JDBC Hive. Di mana JDBC ini Anda ambil Hive yang dari Cloudera. Jangan mengambil dari yang Apache. Di sini kalau Anda lihat di foldernya, di sini ada Cloudera Hive JDBC dan dia ada data import. Solar data import. Jadi kalau tidak ada ini ya data importnya mungkin tidak jalan. Lalu kedua kita akan menambahkan request handler. Ini adalah untuk di mana dia akan mencari config-nya, yaitu di sini di file ini di bidata config.xml. Kita cari di bagian bawah request handler. Nah, ini udah ada request handler, kita tinggal tambahkan yang mengarah ke di bidata config. Setelah itu bisa kita save. Ini ada di sini config-nya. Kita copy Solar config-nya. Dan juga saya akan membuat DB data config. Ini adalah kita akan query dari mana. Oke. Berikut komponennya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah data source ya. Ini data source. Ini di skip aja, ini jadi data source untuk sampel saya sebelumnya. Jadi untuk yang ini, untuk unstructured data, saya akan menggunakan Hive JDBC. Jadi di sini data source-nya ada drivernya itu ada di JDBC dari Cloudera. Dan di sini ada URL-nya. Dan di sini entity yang akan saya tambahkan adalah yang ini. Yang ini Anda tidak perlu cek. Ini hanya buat testing untuk video sebelumnya yang menggunakan data source MySQL. Nah, jadi ini saya akan menggunakan entity yang bernama unstructured dengan PK-nya bernama ID dan data source-nya itu adalah Hive. Jadi dia bisa multiple data source. Di sini saya akan menggunakan data source Hive, yaitu yang ini. Dan ini adalah query-nya. Jadi saya select ID. Di sini juga saya menggunakan dynamic column ya. Jadi saya tidak perlu menyebutkan nama kolomnya di schema.xml dari Solar. Karena saya sudah membuat namanya menjadi dynamic ya. Dengan underscore S. Jadi bintang underscore S itu maksudnya semua kolom yang bertipe string. Ya khusus yang ini sih saya simple aja, tipenya adalah string aja. Kalau ID itu default di schema.xml pasti ada. Ini nama underscore S, gender underscore S dari table Hive yang bernama customer. Di mana Hive ini mempunyai source external table ke Sbase. Oke, ini saya akan buat filenya di DB data config. Insert. Oke, lalu kita save. Setelah kita save, kita perlu mengupload config ini ke HDFS dan juga kita akan mereload admin dari Solar ini untuk tipe customer. Di sini kalau kita lihat data importnya belum ada, maka mari kita reload dan kita refresh. Maka di sini dia akan sudah ada data importnya.
Di sini ada dua entity, yaitu customer dan unstructured. Saya akan melakukan load untuk data yang unstructured. Jadi ini kalau kita lihat datanya itu adalah seperti ini tadi. Itu adalah Simon, Dina, dan Roma. Oke, mari kita execute. Sini saya akan auto refresh. Oke, sudah komplit. Mari kita query datanya. Ada Simon, Dina, dan Roma. Sekarang mari kita coba untuk mengupdate datanya. Jadi kita bisa mengupdate datanya. Saya akan mencoba mengupdate. Di mana yang tadinya namanya Simon, saya akan mengubah menjadi Simon saja. Saya akan update. Dan lalu saya akan mencoba mengeksekut data import, tetapi saya akan menggunakan command shell. Jadi tidak melalui UI ya. Kalau tadi kan lewat UI ya. Saya sekarang lewat command shell. Jadi kalau lewat command shell ini bagusnya nanti kita bisa schedule di Linux. Dia bisa berjalan setiap 3 menit, 4 menit, 1 jam, dan terserah Anda. Jadi dia akan otomatis refresh dari data HBase-nya. Jadi ini sintaksnya. Kita akan masuk ke data import. Kita akan lakukan command full import dengan entity-nya adalah unstructured yang tadi kita buat. Nah, kita coba lihat. Oke, sudah selesai. Di sini kita bisa execute, masih Simon. Kalau kita execute, nah sudah berubah ke Simon saja. Jadi cukup mudah bukan untuk melakukan indexing Solar dengan data dari HBase, di mana ini bisa dikembangkan lagi untuk unstructured data, karena kita HBase-nya ini menggunakan bantuan Hive, di mana Hive pun bisa query untuk unstructured data. Dia bisa load dari JSON, XML, dan macam-macam. Oke, sekian, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.